Pancasila memiliki beberapa prinsip yang mana prinsip ini menjadi dasar mengapa sejauh ini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dirasa ideal untuk diterapkan di negara kita. Apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila itu? Mari kita simak penjelasannya. Selain kita tahu aspek dan juga tujuan serta fungsi demokrasi Pancasila, kita pun harus paham prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini jelas ya, karena nilai sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya aspek kehidupan demokrasi di negara kita Indonesia ini harus berdasarkan pada nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ciri yang sudah disebutkan sebelumnya, negara kita demokrasi di Pancasila adalah satu demokrasi yang menolak adanya paham ateisme. Yang kedua, menjunjung tinggi HAM. Nah, ini pun sesuai ya dengan makna nilai dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, demokrasi Pancasila ini harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Walaupun kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan, tapi harus dibatasi dengan hak orang lain serta kewajiban kita terhadap hak orang lain tersebut. Artinya, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Jelas, demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah demokrasi di mana sistem pemerintahannya yang paling tinggi pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Sehingga demokrasi Pancasila pun menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagai pemegang mandat tertinggi di negara ini. Yang keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Ya, kecerdasan warga negara maksudnya di sini adalah apa? Ya, demokrasi itu akan tumbuh dalam sistem demokrasi yang sehat di mana diperlukan adanya peran warga negara yang cerdas sebagai bentuk partisipasi politik. Ya, harus cerdas, harus melek politik, harus melek informasi, harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, harus mengerti mana aturan yang harus ditegakkan, mana aturan yang harus ditaati, dan lain-lain. Itu bentuk dari kecerdasan warga negara atau smart citizen. Yang kelima, sistem pemerintahan atau pembagian kekuasaan. Nah, maksudnya adalah di sini Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan, division of power, atau ada yang menyatakan separated of power, ya, yang bertumpu pada pembagian kekuasaan antara legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatif sebagai landasan pengelolaan negara yang demokratis sehingga terhindar dari kekuasaan yang terpusat atau sewenang-wenang. Jadi tujuan dari sistem pemerintahan atau pembagian kekuasaan tadi, peran seimbang antar lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, yang peran itu apabila dilaksanakan dengan seimbang dapat menghindari pada kondisi kekuasaan yang terpusat atau kesewenang-wenangan dari pemerintah. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law. Prinsip politik demokrasi Pancasila menganut prinsip rule of law. Artinya, hukum sebagai panglima dan yang berdaulat dalam sistem politik demokrasi. Jadi adanya supremasi hukum, ya, atau hukum itu sebagai panglimanya. Kekuasaan tertinggi bisa dibilang atau sumber nilai tertinggi itu harus berdasarkan hukum, ya, demokrasi Pancasila dalam penerapannya. Kemudian yang selanjutnya, menjamin otonomi daerah. Otonomi daerah dalam sistem demokrasi Pancasila adalah suatu keharusan. Maka pada era reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang OTDA atau otonomi daerah. Nah, kenapa harus adanya sistem otonomi daerah atau pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah? Agar terhindarnya kekuasaan yang terpusat
atau sewenang-wenang. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya pemerataan kekuasaan serta aspek yang lebih tinggi adalah pemerataan keadilan serta pembangunan. Prinsip yang selanjutnya yaitu berkeadilan sosial. Sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society, di mana ciri dari masyarakat madani ini adalah masyarakat modern yang menjunjung tinggi keadilan, yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tadi ya, seperti prinsip di atas. Selanjutnya, prinsip yang selanjutnya yaitu mengusahakan kesejahteraan rakyat. Di dalam demokrasi Pancasila, sistem politiknya adalah sebagai suatu alat atau sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga nilai-nilai demokrasi yang dibangun jangan sampai mencederai demokrasi itu sendiri atau menjatuhkan diri dari usaha menyejahterakan rakyat. Jangan sampai dengan adanya demokrasi, kebebasan, adanya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan harus diamanahkan kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahan, kemudian itu membuat peluang para wakil rakyat ini justru malah mengkhianati kepercayaan masyarakat. Nah, itu jangan sampai, karena tujuan atau salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah mengusahakan terlaksananya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat. Dan prinsip yang terakhir atau yang ke-10 yaitu sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Ya, untuk menjamin berjalannya sistem politik demokrasi, maka dibangunlah kekuasaan yudikatif yang berwibawa serta terhormat. Jadi harus ditegakkan juga. Dan bagaimana kekuasaan yudikatif ini berjalan seimbang dengan kekuasaan negara lain. Sehingga yang kita harapkan adalah sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Nah, itulah ke-10 prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.